bekerja sama keutuhan dan kesetiakawanan dengan teman sejawat dan profesi lainnya. Guys, lulus guys, lulus guys. Mengapa banyak berpayah-payah untuk menciptakan profesi? Karena secara hukum, secara peraturan perundang-undangan, seseorang itu bisa diberikan surat tanda registrasi dan surat izin praktek penyidikan. Undang-Undang 36 tahun 2012 tidak dikenal sikap itu bisa, behavior itu bisa mudah untuk diubah asalkan dengan punya niat dan sudah bisa berubah mulai sekarang. Bagaimana Korea Jepang sudah tinggi-tinggi, pintar-pintar cerdas-cerdas. Apa itu? Dia bermodal apa? Saus tiram, kecap saus tiram, soyu dan sebagainya. Akan menjadi kenangan bagi masyarakat bahwa dengan gizi itu dia akan bisa meningkatkan kesejahteraan, bisa menurunkan banyak persoalan-persoalan. Guys, akhirnya kita sampai ini guys. Guys, kita sekarang nyampe di ini guys, tempatnya Sumpah Profesi. Ini guys. Dapat ya guys ya, lulus. Akan lulus katanya. Akan lulus ya. Oke, ayo kita bantu guys. Poltekkes Kemenkes Surabaya. Perpustakaan. Ini kesehatan lingkungan. Bapak mau kemana Pak hari ini Pak acaranya Pak? Mau acara Sumpah Profesi. Bapak kan sudah tua. Ya ini sudah 20 tahun kerja baru sumpah. Oh, Bapak ini berarti bandel. Ya. Silakan lulus ya. Oke Pak, Bapak dari mana Pak? Dari Situbondo. Oh. Laboratorium terpadu. Ini kayak mahasiswa gizi dulu. Bapak mau kuliah di mana Pak kuliahnya? Ruang berapa? S3 gizi. Oh gitu Pak, amin Pak, amin Pak. Bapak mau slim? Mau fit? Ikut mbaknya? Oh, belum ya? Oh Bapak ini aja, Entersol Gold. Bapak sudah tua kan? Panitia nih capek ini. Lah saya disuruh membantu kok, ya saya. Pakai askes boleh nggak Bu? Jember guys, Jember. Ya Pak, diisi yang bener Pak ya. Semoga lulus. Ya, amin. Tanda tangan Pak, pakai materai Pak. Bismillah dulu Pak sebelum tanda tangan. Ibu ketua lagi serius guys. Gak bisa diganggu. Ayo. Bapak kayak melamar pekerjaan aja. Siap. Oleh Rohaniawan. Lagi. DPD Persadi atau yang mewakili yang terhormat Ketua DPD Persadi Jawa Timur
atau yang mewakili yang terhormat Direktur Poltekkes Kemenkes Surabaya atau yang Sebelum saudara mengucapkan sumpah atau janji profesi, saya ingin bertanya, apakah saudara bersedia mengucapkan sumpah atau janji profesi? Bersedia. Mengucapkan sumpah atau janji berdasarkan agama apa? Islam. Bersumpah sebagai profesi apa? Nutrisionis. Demi Allah. Bagi yang beragama Katolik, demi Tuhan saya berjanji. Bagi yang beragama Kristen, demi Tuhan saya berjanji. Akan tugas saya sebaik-baiknya. Menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan penuh tanggung jawab dan kesungguhan. Dua. Saya akan berempati. Membela hak dan menghargai tradisi.
budaya dan spiritual klien yang saya layani. 3. Saya akan mengabdikan ilmu dan keterampilan saya dengan jujur dan adil sejalan dengan kode etik profesi saya. 4. Saya akan menjaga martabat dan menghormati keseluruhan profesi dan terus-menerus mengembangkan ilmu gizi. 5. Saya akan membina kerjasama, keutuhan dan kesetiakawanan dengan teman sejawat dan profesi lainnya dalam melaksanakan tugas. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada saya. Bagi yang beragama Katolik, kiranya Tuhan menolong saya. Bagi yang beragama Kristen Protestan, kiranya Tuhan menolong saya. Penyerahan secara simbolis naskah sumpah dan Iya dah. pemasangan pada sebelah dada kiri. Angel ya. Foto guys. Resmi guys. Resmi. Resmi. Sumpah guys. Hadirin Guys, saudara yang lulus guys, lulus. memasuki acara selanjutnya. Lulus guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semuanya. Alhamdulillah. Yang kami hormati bersama, profesi tadi sebutannya adalah nutrisionis. Dan penjenengan harus juga tahu saja bahwa Ketua Pimpinan Pusat Nutrisionis Asosiasi Nutrisionis Indonesia adalah di hadapan penjenengan semua ini. Tepuk tangan dong. Jadi saya Ketua PPASMI. Mengapa penjenengan berpayah-payah untuk menciptakan profesi? Karena secara hukum, secara peraturan perundang-undangan, seseorang itu bisa diberikan surat tanda registrasi dan surat izin praktek pendidikan. Undang-Undang 36 tahun 2012 tidak dikenal surat izin kerja. Seluruh tenaga kesehatan itu bekerja dimanapun juga. Kalau dahulu pendidikan itu misalkan bekerja di restoran, hotel berbintang, kemudian mana saja di luar rumah sakit itu diberikan surat izin kerja. Tapi sekarang sudah tidak ada, dengan diberikan namanya surat izin praktek. Ini fakta yang tidak bisa tidak. Kenapa harus bayar berarti? Nah, ini jadi persoalan. Kenapa harus bayar? Kok tidak otomatis dan sebagainya? Karena kembali lagi di dalam seremonial semacam ini dibutuhkan kos. Itu adalah yang disebut dengan
bekal attitude, perilaku, sikap. Ini penting sekali. Orang sekarang teman-teman sekalian, ya, kita juga ngomong agama ya. Orang sekarang itu orang lebih suka orang yang humble. Handphone ini sudah dialarm oleh adik kelas saya. Itu sekitar 5 menitan. Rumahnya di mana? Pada saat 5 menit, ini tiba-tiba handphonenya dia bunyi. Kering. Yang dilihat tidak sedih, tapi lihat gesturnya penjenengan gitu Mas Bro. Ketika penjenengan langsung kesedih, kering gitu langsung oleh. Dicoret deh. Loh iya betul. Ini pengalaman sangat luar biasa. Jadi bekal perilaku itu menjadi sebuah yang sangat penting. Kenapa? Saya bilang itu saya belum. Kenapa dia? Ketika mulai saja begitu. Coba bayangkan, penyenengan itu dia itu berhadapan sama pewawancara. Ya, saya itu manajer SDM. Ketika dia tidak fokus, tidak konsentrasi, ketika dia itu kemudian dia menoleh, itu sudah berlakunya tidak bagus. Dia itu tidak akan mungkin bisa fokus lebih tinggi. Sikap itu bisa, behavior itu bisa mudah untuk diubah asalkan dengan punya niat dan sudah bisa berubah mulai sekarang. Karena ini fatal. Saya bertahan, besoknya saya lari lagi. Dok, sakit apa sih dok? Apa jawabnya dengan gaya Surabaya? Menengok waras-waras bojomu itu. Teman-teman sekalian, pada saat suaminya meninggal, bagaimana tidak ada kemarahan, tidak ada engagement, tidak ada kekecewaan luar biasa. Seorang istri yang meninggal tidak tahu penyakitnya. Kenapa? Ayolah teman-teman sekalian, saya tunjukkan kepada penjenengan. Ketika penjenengan ditanya dengan senyum dan sebagainya, Mbak, saya tidak ngerti sakit apa Mbak pasien itu suami saya. Penjenengan tidak usah berhenti, tidak usah menjelaskan. Sambil jalan, sambil menunjukkan empati di pokok pundaknya. Sabar ya, itu penyakitnya kalau tidak salah saya melihat itu adalah penyakit jantung koroner. Tidak usah. Kompetensi itu adalah di dalamnya ada gabungan kompilasi antara pengetahuan, sikap, dan perilaku atau keterampilan. Kompetensi itu adalah keterampilan sekali. Pengetahuan itu harus bisa menguasai. Sampai 60 mg zinc. Ikan laut, tenggiri dan sebagainya itu 40 sampai 50 mg zinc. Coba buka angka kecukupan gizi saudara. Sorry, DKP saudara. Atau tabel komposisi itu. Itu kelihatan sekali. Maka kalau seandainya seorang Andrianto usia 4, 5, 6, 7 tahun di dalam AKG, kebutuhan zinc-nya berapa? Ya 4 sampai 5 mg zinc kalau dewasa, 8 mg zinc atau 9 mg zinc. Kalau dia cukup supaya tidak stunting, maka dia cukup sih. Konteksnya stunting ya. Bukan anemia. Kalau anemia adalah zat besi, stuntingnya. Ingat ya. Lu apakah yang lainnya? Oh, tunggu dulu, kita ngomong soal stunting. Maka kalau seandainya seorang Andrianto usia 5 tahun tidak stunting, maka dia harus cukup protein hewaninya. Maka kalau menyiapkan daging, maka setiap hari Andrianto tersebut usia 5 tahun itu adalah dia harus mengkonsumsi daging 1 ton per hari. Melarat. Dan hasil sekian aja, 1 biji itu bisa mencukupi anak kita 5 mg zinc, teman-teman. Coba. Ini mindset ini harus kita rubah. Korea, stuntingnya itu sudah dilupakan sejak tahun 90-an. Lupa nggak ngomong stunting sekali. Bagaimana Korea, Jepang sudah tinggi-tinggi, pintar-pintar, cerdas-cerdas. Apa itu? Dia bermodal apa? Saus tiram, kecap saus tiram, soyu dan sebagainya. Selamat dan memberikan apresiasi penjenengan sekarang sudah resmi menjadi seorang nutrisius. Apakah saya lulus? Penjenengan lulus dari perguruan tinggi itu hanyalah sudah sukses menjadi sarjana terapan gizi, sarjana gizi dan sebagainya. Tapi untuk menjadi profesi nutrisionis itu ditunjukkan dengan sumpah profesi semacam ini. Tentunya kalau seandainya misalkan dengan sumpah itu bahwa pekerjaan yang belum punya pekerjaan sebagainya itu adalah persoalan rezeki. Rezeki itu tidak akan salah alamat. Mungkin dia bisa mengevaluasi kenapa itu. Saya sering sekali ngomongkan, mumpung penjenengan kumpul sama temannya ada yang dari UGM, dari Uni dasarnya kenangan. Kamu sudah bekerja dia. Mohon maaf, terima kasih undangannya. DPP semuanya sibuk.
Bu Rudatin tidak bisa, Bu Pak Sekjen tidak bisa dengan kepada saya. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Keluarga kita selalu dilindungi Allah SWT. Amin. Karir kita bagus. Amin. Luar biasa, dan nanti kita pasti husnul khotimah dalam surga semuanya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf ada kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adalah sebagai wujud syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, marilah bersama-sama kita berdoa. Doa akan dipandu oleh Bapak Muhammad Ali Fahid, Sarjana Sosial Islam, Magister Hukum. Teman gizi di Jawa Timur itu Bapak nggih. Iya, jadi inovasi menjadi kata yang sangat penting untuk saat ini. Inovasi ya, Pak. Bagi para nutrisionis dan dietitian di seluruh Indonesia. Siap, nggih. Karena ketika gizi nanti melakukan inovasi, maka dia berarti dia akan mengubah pola pikir lama menjadi pola pikir baru. Dia akan lebih banyak melahirkan legasi-legasi, melahirkan warisan-warisan gizi yang akan menjadi kenangan bagi masyarakat bahwa dengan gizi itu dia akan bisa meningkatkan kesejahteraan, bisa menurunkan banyak persoalan-persoalan gizi. Siap. Bapak, terima kasih Bapak. Siap. Saya dengan